langsung gitu ya. Kalau sekarang memang karena nggak melihat barangnya gitu ya, nggak melihat barangnya memang rasanya sulit gitu ya. Tapi nanti kalau begitu lihat barangnya itu gampang banget gitu ya. Berarti kira-kira untuk UTS itu belum keluar gitu dokter perhitungan tumor. Kayaknya kalau praktikum nggak ada UTS UAS ya. Bu Erma kok pernah dengar dokter Yogi itu kalau praktikum kok nggak ada ya? Coba nanti Mutmainah tanya dulu ya ke dokter Yogi ya kalau untuk UTS UAS itu. Kayaknya Siap, mungkin siap. nggak sampai sedetail itu ya perhitungannya. UTS kan pertanyaannya paling jawabannya kan singkat-singkat pilihan A, B, C gitu ya. Kan nggak sampai menghitung itu. Kecuali kalau nanti kalian penelitiannya menggunakan itu. Tapi penelitian juga sekarang kok jarang ya menggunakan langsung pakai spektrofotometer. Gitu ya, nggak digunakan dengan cara TOMA itu. Karena ya, tadi lebih praktisnya manusia lebih mencari praktisnya gitu ya. Kalau dengan spektrofotometer sudah memungkinkan gitu ya, apain kok pakai hitung-hitungan itu gitu ya. Tapi kadang kalau untuk suatu penelitian misalnya kan kita perlu penelitian yang sangat detail. Nah, mungkin bisa dibandingkan ini hasil Thomas seperti ini hasil spektrofotometer seperti ini. Oh iya, dari kalian ini banyak ya yang tertarik penelitian bidang reproduksi? Nurul Delila, Mutia, Fitri, Dini, Nabila, Zikri, Mutmainah, tertarik enggak kalian untuk bidang repro? Sudah milih itu semester 5 kemarin ya? Yang sudah anggukkan kepala. Tertarik ya? Oke, nah itu kalau apa namanya bidang repro, terus kalian nanti untuk S2, daftar S2 itu sudah tinggal nambahi parameter saja. Enak gitu ya kalau apa S1 sekarang kan wis gak zaman ya S1 zamannya S2 gitu ya. Kalau dulu oke, zamannya S1 waktu saya itu apa almarhum mama masih ada itu anak-anaknya harus sarjana semua gitu ya. Nah, sekarang mungkin anak-anaknya harus S2 semua minimal. Nah itu tadi ternyata S2 itu kan sekitar 4 semester gitu ya. Tapi ternyata kalau kalian tuh mulai S1-nya sudah punya penelitian, nah itu 3 semester bisa ditempuh gitu ya. Jadi nggak perlu 4 semester, 3 semester sudah bisa. Nah itu ayo semangat semua, semangat untuk S2. Mutmainah kamu semangat untuk S2 Mutmainah kira-kira? Hah? Semangat nggak? Mohon Pengen nggak? doanya, dokter. Kenapa? Mohon doanya, dokter. Ya, Bismillah ya. Jangan khawatir kalau soal apa namanya itu. Beasiswa kayak apa itu bisa dicari asal kalian tuh rajin googling di apa dikti itu loh. Itu kok banyak. Terus habis itu kalau sudah masuk kalian itu bisa mencari kalau untuk apa yang namanya memasukkan kan harus ada jurnal yang ditulis gitu ya. Nah itu ada namanya talenta muda, proposal talenta muda di Dikti. Itu kakak kelas kalian S2 itu beberapa dapat itu, gitu ya. Nah itu bisa diupayakan kan gitu. Asalkan kalian itu tadi googlingnya itu googling yang benar-benar positif, gitu ya. Bukan googling sing aneh-aneh TikTok terus TikTok ya sing apik ya. Nah, misalnya gitu ya. Nah, apa gunakan untuk teknologi ini untuk kalian lebih maju lagi. Gitu ya. Sebab nanti kalau kalian masa mudanya enak-enakan, nanti masa tuanya kalian berat gitu ya, kerjanya sorong. Tapi kalau masa mudanya itu sudah kalian raih, nanti masa tuanya sudah tinggal enak-enakan saja gitu ya. Nah, makanya jangan males-malesan gitu ya. Mumpung tenaga, pikiran ini masih kuat semua. Nah, itu diupayakan yang betul-betul semangat. Nanti waktu di hari tua kalian sudah tinggal menikmati hidup gitu ya. Oke. Bu Erma berharap ya kalian semangat untuk lanjut S2. Mutmainah ditunggu Bu Erma. Sebab apa? Untuk fresh graduate, nah itu dapat diskon 25%. Ini barangkali ada tetangga, saudara atau kakak kelas kalian gitu ya yang apa namanya ingin kuliah S2. Nah, itu boleh ya di FKH UNER ini ada 4 S2. Nah, kalian tertariknya di bidang mana? Kalau di bidang reproduksi ya Bu Erma sebagai KPS koordinator program studi S2 biologi reproduksi itu Bu Erma. Ada lagi yang ilmu penyakit kesehatan masyarakat veteriner Ibu Eka. Kemudian ada Dokter Yola itu
vaksinologi, kemudian Prof. Widya itu agribisnis veteriner. Nah, kalian tinggal pilih yang mana yang kalian suka gitu ya, yang kalian minati. Kalau di Repro ini misalnya banyak ya mengikuti penelitian-penelitian dosen. Oh ya, kalau kalian pengen dapat dana penelitian, itu juga difasilitasi oleh UNER. Namanya PTM, penelitian tesis mahasiswa. Tapi memang harus pakai namanya dosennya. Nah, tapi itu penelitian kalian gitu loh. Nah, itu biasanya satu dosen bisa mengajukan 4 atau 5 untuk 4 atau 5 mahasiswa. Nah, itu kesempatan itu kenapa tidak diambil gitu ya. Oh, cuma berapa halaman kok anunya itu apa namanya? Proposalnya itu. Sampai seperti yang proposal yang untuk dosen itu yang betul-betul itu enggak gitu ya. Proposalnya hanya ya apa 10-15 halaman gitu ya. Itu pun sudah misalnya apa ya pendahuluan cuman apa nggak sampai 500 kata, terus kalau abstraknya cuma 300 kata, terus kemudian metodenya cuma 600 kata, dibatasi semua gitu. Nah, kenapa nggak dimanfaatkan gitu ya? Jadi dana penelitian ada, dana apa tadi untuk penulisan artikel ilmiah ada, dana untuk apa kalian ini nanti beasiswa ada loh, semuanya loh disiapkan gitu ya oleh pemerintah gitu ya. Terus kalau memang nggak dapat semua, ternyata UNER itu memberi kemarin itu melalui Puspas bagi mahasiswa yang kurang mampu tadi. Nah, itu bisa mengajukan ke Puspas. Nah, kalau memang kalau lebih baik untuk dapat beasiswanya bukan karena kurang mampu ya, kan lebih baik yang itu gitu ya. Kalau memang betul-betul kurang mampu ya tidak apa-apa, menggunakan dana Puspas itu. Itu dosen-dosen apa ya menyumbangkan uangnya di sana, terus kemudian nah kalian yang mahasiswa itu bisa memanfaatkan gitu ya, itu semangat buat kalian untuk terus gitu ya, untuk terus meraih pendidikan. Terus kemudian jangan juga kalau pengen keluar negeri bisa juga gitu ya, malah difasilitasi kan ada namanya outbound. Tapi ya itu tadi nggak 100% gitu ya, misalnya FKH untuk membiayai. Nah, kalau mau 100% ya cari di Dikti tadi, beasiswa Dikti. Itu gampang ya mau keluar negeri. Nah, asalkan tadi sudah memang benar-benar lagi kuliah kan gitu. Itu tidak hanya S2 sebenarnya S1 juga ada. Cuman kan kalian aja yang apa ya, kurang mencari gitu ya. Nah, harusnya kalian tuh mencari gitu. Mencari ilmu itu untuk namanya student outbound gitu ya. Itu. Nanti Bu Anwar kirim itu ya ke Mutmainah, mungkin bisa dibagi ke teman-temanmu apa namanya itu pendaftaran S2 ya, pendaftaran S2 itu mungkin bukan sekarang tapi nanti kalau kalian sudah lulus gitu ya. Atau ada saudara kalian, tetangga kalian gitu ya. Itu bisa kalian sebarkan untuk masuk ke S2 yang mana. Terus, ini sekarang ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan lagi belum? 14.38, masih kurang 10 menit. Permisi dok, saya izin bertanya. Ya, silahkan. Yang buat uji dehidrogenasi itu kan spermatozoanya kan mengandung enzim ya dok. Itu mekanismenya gimana sih kok enzim tersebut tuh bisa menghilangkan warna biru, metilen biru dengan cepat gitu. Terus kenapa kok pakainya itu di suhu yang dipertahankan 40 derajat gitu? Iya, jadi ini lebih baik kita share ya. Share screen-nya ke dehidrogenase. Ini. Sudah kelihatan ya? Sudah? Sudah dokter. Iya. Kok nggak gerak? Ketahanan ini biologi, katalase ini juga ketahanan. Ada nggak di sini yang dehidrogenase? Nah ini ya, dehidrogenase yang dijelaskan. Jadi prinsipnya adalah berdasarkan lamanya waktu dari semen untuk merubah warna biru larutan metilen blue. Nah, semakin cepat berarti semakin subur semen tersebut. Nah, ini jadi setiap 100 ml semen mengandung 3 sampai 8 mg asam askorbin. Ya. Nah, kalau kurang subur maka ini kenapa kok bisa
merubah warna dengan cepat. Ternyata ini tentunya berdasarkan hasil penelitian gitu ya, siapa tadi yang bertanya. Jadi kalau yang dalam 100 ml semen ini, maka kalau dia itu subur, itu mengandung 3 mg sampai 8 mg asam askorbin. Nah, ini akhirnya inilah yang bisa menghilangkan warna metilen blue tadi. Gitu ya. Kalau kurang subur ya tentu karena kandungan asam askorbinnya sedikit, sehingga bagaimana bisa merubah metilen blue tadi itu kalau kandungannya ini sedikit. Jadi ini merupakan apa ya, biokimia yang dikandung oleh apa ini spermatozoa gitu ya. Dan itu jadi itu mekanismenya kalau dia tinggi kadarnya dia akan bisa berikatan gitu ya istilahnya, kayak kalau antibodi dengan antigen itu seperti kunci dan anak kunci, jadi ini kuncinya, anak kuncinya dimasukkan kan prop gitu ya. Kalau jumlahnya pas kan otomatis akhirnya bisa membuka. Kalau dalam hal ini kalau karena reaksi kimia, maka reaksi biokimia, maka membukanya itu dikatakan terjadi perubahan warna. Jadi langsung berubah warna karena dia sudah masuk kan gitu ya. Sedangkan kalau yang kurang subur 3 mg misalnya, nah ini gimana nggak bisa masuk karena kurang, yang lainnya sudah masuk kan ke bagian-bagian yang lainnya, tapi ada yang apa ini metilen blue-nya ini ada yang nggak bisa termasuki apa ini mengikat asam askorbin karena nggak ada asam askorbinnya kan, sehingga dia tetap kan berwarna biru ini. Gitu ya, metilen blue-nya masih ada karena nggak diikat oleh asam askorbin karena kurang asam askorbinnya ini. Gitu ya, jelas ya penjelasannya ya. Oh ini laporannya yang lalu. Jadi itu karena spermatozoa itu mengandung dikatakan subur kalau mengandung 3 sampai 8 mg asam askorbin. Asam askorbin inilah yang mengikat metilen blue sehingga metilen blue berubah warnanya karena sudah terikat. Kalau dia nggak ada asam askorbinnya, maka kan nggak ada yang mengikat, dia tetap melayang-layang di situ warnanya ini kan, gitu ya, zat warnanya ini. Makanya tetap biru. Ya, kalau suhunya itu ya memang apa? Kalau suhu itu ya memang sesuai apa ya? Sesuai untuk spermatozoa itu sesuai untuk terjadinya pengikatan antara apakah metilen blue dengan asam askorbin ini. Suhu itu yang sesuai. Gitu ya. Itu tentunya melalui berbagai penelitian gitu ya. Akhirnya ditemukan suhu yang tepat itu seperti itu. Sama seperti kalau tadi apa pemeriksaan apa tadi ketahanan dari spermatozoa uji biologis. Nah, suhunya kan harus berapa tadi 20 sampai 25 kan gitu ya. Sehingga kalau suhunya sesuai maka apa ya spermanya itu ya tahannya di situ. Kalau suhunya terlalu tinggi otomatis spermatozoanya itu bukan karena daya tahannya tapi karena nggak tahan dengan suhu yang panas gitu ya, atau malah suhunya yang beku, nggak tahan suhu yang beku. Suhu yang pas untuk spermatozoa itu adalah 20 sampai 25. Tetapi kalau di luar tubuh itu bertahan hanya 24 jam. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Dokter, terima kasih. Ya, sama-sama Nabila. Waktunya kurang 5 menit, kurang 6 menit. Kalau masih ada pertanyaan boleh, kalau sudah tidak ada ya kita tutup. Ini ada dosen tamu Sabtu 16 April. Dengan Arif Udiono ya. Tinggal buatkan. Sudah, Mutmainah, ada lagi yang ditanyakan? Dari saya sudah, dokter. Kenapa, Nak? Dari saya sudah, dokter. Ya. Oke, kalau sudah kita akhiri ya. Nah, kalian istirahat tapi apa ya, jangan terlalu lama-lama berleha-leha. Ayo semangat gitu ya. Selama masih muda ya. Ditunggu kalian penelitiannya kalian, ditunggu Bu Erma untuk S2, 3 semester lulus.
Gitu ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih banyak, Terima Dokter. kasih. Aku